Pasca peristiwa G30 SPKI, ketegangan antar angkatan dalam tubuh angkatan bersenjata masih terasa. Seperti di Jawa Timur, terjadi ketegangan antara pihak Angkatan Darat dengan KKO Marinir Angkatan Laut yang dikenal loyalis Bung Karno. Ketika itu yang jadi Pangdam Brawijaya adalah Maijen M. Yasin. Mengutip buku, Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan, yang ditulis Patrick Matanasi. Sekelompok prajurit KKO yang benci pada Jenderal Yasin kerap mengatakan, Yasin tahi. Ini tentu sangat tidak menyenangkan bagi Jenderal Yasin, Panglima Kodam Brawijaya saat itu. Yasin menurut Patrick Matanasi, menemukan bahwa di Jawa Timur, jika kekuatan Orde Baru mendapat tentangan dari orang-orang pro-Soekarno, termasuk di kalangan militer khususnya KKO dan Angkatan Laut pada umumnya dan kepolisian. Suatu waktu Jenderal Yasin mendapat informasi bahwa Kapolda Jatim saat itu, Sumarsono, yang masih kerabat Soekarno akan mengadakan rapat. Kemudian Yasin dilapori bahwa ada rencana KKO untuk menculik Soekarno untuk dibawa ke Blitar Selatan, di mana kemudian Soekarno dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Menurut Yasin, rapat orang kepolisian dan Angkatan Laut tidak terjadi karena rencana sudah bocor. Akibatnya Jawa Timur memanas, perseteruan antara Angkatan Darat dengan KKO pun tak terhindarkan. Suasana bertambah panas ketika Yasin mengaku pada pertengahan tahun 1967. Dia dihina oleh pasukan KKO. Waktu itu beberapa truk membawa mayat seorang TNI ASU dengan dikawal beberapa prajurit KKO melewati depan rumah Yasin. Mereka meneriakan yel-yel Panglima Jenderal Yasin Tai, Panglima Jenderal Yasin Tai. Saya mendengar teriakan tersebut, lalu keluar, pasukan pengawal yang berusaha bertindak saya cegah, kata Yasin seperti dikutip Patrick Matanasi dalam bukunya. Komandan Korem Surabaya saat itu Kolonel Akub Zainal mendengar berita itu. Dia sangat marah dan tidak bisa menerima panglimanya dihina. Bagi Akub Zainal, apa yang dilakukan para prajurit KKO itu adalah sebuah penghinaan. Maka, dengan berpijak pada sumpah prajurit, Akub pun meminta izin Yasin untuk membalas penghinaan KKO. Namun Maijen Yasin mencegah tindakan Akub yang hendak melawan KKO. Hari berikutnya, Jenderal Yasin mengundang semua Panglima Angkatan Laut dan Panglima KKO yang ada di Surabaya. Jenderal Yasin langsung memutuskan mengadakan pertemuan esoknya yang dihadiri oleh Panglima Angkatan Laut, Panglima Armada, Komandan Angkatan Laut dan KKO. Pada pertemuan itu, Yasin menegaskan bahwa kemarin telah terjadi penghinaan terhadap Panglima Brawijaya. Dengan keras, Jenderal Yasin memperingatkan kepada mereka yang hadir dalam pertemuan, bahwa jika itu terjadi lagi, maka ia memerintahkan Komandan Brigade dan Komandan Korem di seluruh Jawa Timur untuk bertindak. Akhirnya pihak KKO minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Setelah perjanjian damai itu menyusul kejadian berikutnya. Jenderal Yasin yang gemar bermain golf di Gunung Sari yang dekat dengan asrama KKO. Dia selalu mendapat intimidasi. Para prajurit KKO kerap melakukan tembakan ke udara. Meski begitu, Jenderal Yasin tetap tenang. Tetapi di dalam golf bag selalu tersedia stand gun otomatis. Ia yakin tembakan itu hanya untuk menakut-nakuti dirinya. Jenderal Yasin kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Panglima KKO Hartono, yang saat itu masih aktif. Tapi Hartono membela anak buahnya. Kepada Hartono, Jenderal Yasin mengatakan bahwa jika KKO tetap bertahan dengan keyakinan mereka, jika Bung Karno hitam maka KKO hitam dan jika Bung Karno putih maka KKO putih, akan terjadi perang saudara. Dulu KKO dekat dan akrab dengan Bung Karno. Bahkan mereka pernah berencana membawa Bung Karno untuk dibawa ke markas mereka di Cilandak. Belakangan diketahui bahwa banyak orang KKO terlibat dalam rencana tersebut. Perang dingin Angkatan Darat dengan KKO di Jawa Timur mulai mereda setelah Yasin membuat kesepakatan dengan Panglima Daerah Maritim 5 Laksamana Suyatno untuk memenangkan Orde Baru dan menghantam segala kekuatan yang mengembalikan kekuasaan Orde Lama. Setelah KKO Angkatan Laut di Surabaya diatasi Angkatan Darat, maka organisasi pendukung Soekarno mulai dihantam di Surabaya. Menurut Patrick Matanasi, pada periode 1971 sampai 1980, seiring dengan memanasnya suasana politik di Timur Timur, Korps Marinir mengalami reorganisasi yang disesuaikan dengan Renstra Hankam 1 tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 bidang TNI Angkatan Laut.
struktur organisasi KKO atau marinir disederhanakan di masa rezim baru itu. Berikutnya beberapa batalion KKO mengalami likuidasi di Jakarta dan Surabaya. Batalion-batalion itu adalah Batalion 6, 8 dan 10 yang di wilayah barat atau ada di Jakarta dan Batalion 7 dan 9 di wilayah timur atau berbasis di Surabaya. Anggota-anggota batalion yang terkena likuidasi tersebut akhirnya ditempatkan di batalion lain yang masih berdiri. Sebagian lagi ditempatkan di depo transit dan di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di wilayah barat dan timur. Menurut Patrick Matanasi, pada prajurit KKO banyak yang dialihkan ke instansi lain, seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, salah satunya DLLAJ, Jakarta Raya. Dinas ini begitu diperlukan oleh kota Jakarta yang mulai mengalami perkembangan di masa pemerintahan Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin. Sadikin nampaknya masih memiliki kepedulian kepada anak buahnya.